Lalu lihat sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Bentar. Nah, ini ya, tadi berkaitan dengan pasca panen ya, itu bagaimana supaya tidak terserang oleh hama penyakit itu dimulai pada saat pemetikan ya, atau sampai penyimpanan ya. Tapi ya teman-teman ya, ada salah satu hama di sini adalah lalat buah. Lalat buah ini sebetulnya ketika buahnya ini menjelang masak ya, menjelang matang pohon. Ketika menjelang matang pohon, si larva dari si imago dari lalat buah ini akan meletakkan telur ya. Meletakkan telur dengan ovipositornya ke dalam buah. Nanti telurnya akan menetas di dalam buah nih ya, teman-teman ya. Menetas di dalam buah. Nah, apa yang terjadi di dalam buah? Dia akan makan ya. Akan mengambil nutrisi dan makan buah itu ya. Si belatungnya ini ya. Dimakan di dalam buah. Nanti ketika sudah periode memasuki pupa, biasanya akan jatuh ke tanah ya. Jadi si larvanya akan jatuh, nah nanti akan terjadi periode pupasi itu di dalam tanah ya. Itu selanjutnya ya. Jadi tadi untuk mencegah lalat buah nanti mungkin kita bisa hot water treatment ya sebetulnya ya. Jadi dalam periode sebelum disimpan, buahnya bisa kita rendam di air panas supaya larvanya tidak berkembang lebih lanjut ya, tidak mematang, atau mungkin ketika ada telur dia tidak menetas seperti itu ya. Nah, ini lalat buah. Kemudian ada antraknosa. Teman-teman pernah melihat ya buah mangga seperti ini? Coba siapa yang pernah melihat buah mangga yang hitam-hitam gitu ya? Seperti ini. Ada yang pernah lihat? Di buah mangga, di buah pepaya ya. Ya, ini banyak sekali ya teman-teman ya. Antraknosa ini dia menyerang ke buah-buahan ya, ke buah-buahan. Jadi bahkan baik itu buah-buahan yang kita bisa makan atau buah-buahan yang bisa digunakan sebagai rempah ya, sebagai bumbu masakan seperti di cabai ya, itu juga ada antraknosa. Tapi di sini kalau di buah-buahan yang bisa kita konsumsi secara langsung, contohnya ini mangga ya. Nah, ini terinfeksi oleh antraknosa ya. Ini spesiesnya ada Coletotrichum, Gliosporium, Glomerella, Glomerella ini adalah kalau tidak salah sinonim dari Coletotrichum ya. Jadi ini banyak sekali ya menginfeksi ini dari fungi Ascomycota. Ini menyerang ke berbagai macam buah-buahan ya, alpukat. Oh iya pisang ya, pisang juga sering banget ya teman-teman yang lihat pisang warnanya hitam-hitam, kemudian di polong ya, polong-polong kedelai seperti itu, di cashew mungkin ini kacang-kacangan, kemudian di jeruk, di cotton ya, di cotton tidak ada di sini ya, di timun ya, timun juga ada, masa di mango, onion dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu penyakit penting di tanaman pasca panen ya. Nah, ini yang antraknosa tadi ya, banana antraknos. Ya, ini saya rasa teman-teman pernah melihatnya, warnanya hitam seperti ini ya, hitam seperti ini. Nah, ini mungkin ada mass of spore, jadi sporanya banyak sekali. Ini akan membantu proses pembusukan yang lebih cepat ya. Buahnya menjadi lebih cepat matang, kemudian lunak ya. Kalau ada ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini kalau di mango, mango itu selain dia menyerang ke buah, di daun pun ada ya. Di daun pun ada, tapi akan sangat jarang. Tapi ya ini ya banyaknya di buah seperti ini. Kemudian kalau bakteri, ini bakteri di wortel ya. Wortel ciri khas dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri biasanya akan ada lendir ya. Akan ada lendir, berair, kemudian berbau. Nah, itu kemungkinan besar bakteri ya. Ini contohnya di wortel, kemudian ini di kentang ya. Kentang, kemudian ini di kubis ya, penyebab penyakit black rot ya. Busuk hitam di kubis, di crop kubis, kemudian di bawang juga ada ya. Ini bacterial soft rot ya, busuk lunak, ini ada white rot ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini tadi bacterial soft rot ya. Ini siklus hidupnya, nah, tidak perlu.
Kemudian ini juga sama Erwinia chrysanthemi ya, bisa juga menyerang ke ke kentang meskipun krisan ya. Mungkin bisa juga menyerang ke bunga krisan ya. Kemudian ini juga di charcoal road ya. Jadi busuk tapi dia menghitam seperti itu. Nah, ini ada di labu-labuan ya, di Cucurbitaceae. Ini juga penyebabnya bisa saja Fusarium, bisa saja Anthracnosa, bisa saja Sclerotium ya. Ini juga sama. Next ya, ini hanya kita lihat saja ya, bacterial ring rot of potato ya. Ini juga sama. Ini juga virus. Kalau ini virus, kemudian Fusarium, black rot of sweet potato. Ini Vitium. Vitium itu dia biasanya ada di periode perkecambahan ya, di benih ya. Jadi ketika berkecambah dia akan menyebabkan rebah kecambah ya. Kemudian Erwinia juga sama, Phytophthora infestan ya. Phytophthora infestan itu teman-teman ingat ya, ada gejala bukan gejala, kejadian kelaparan besar-besaran di Irlandia. Pernah ingat ya, diceritakan mungkin oleh Bu Lutfi atau mungkin dengan saya waktu itu ya, penyebabnya ini ya, tubercle blight of potato ya. Jadi penyebab penyakit busuk hawar ya, busuk dan hawar seperti itu. Nah, ini di cabai Colletotrichum ya. Ini mungkin Fauzia sudah pernah lihat di lab ya, mikroskopisnya secara langsung diambil dari buah cabai yang terinfeksi oleh Colletotrichum. Nah, mungkin kayaknya nanti kita praktikumnya itu aja kali ya. Angkatan kalian tidak ada ini ya, nggak lihat di mikroskop ya waktu itu ya, nggak melihat di mikroskop ya. Mungkin nanti kita coba-coba mikroskop ya. Kemarin saya baru beli mikroskop baru ya, punya pribadi, saya taruh di lab, jadi nanti bisa dipakai mungkin ya. Nanti ada 2 mikroskop binokuler yang bisa kita lihat ya. Ini sebetulnya berhubungan kemana ya? Yang penting teman-teman punya pengalaman ya melihat mikroskopis fungi itu seperti apa ya. Kalau Fauzia berhubung asisten ya mungkin sudah pernah ya, tapi yang lainnya mungkin belum ya. Nanti kita lihat di lab. Nah, kemudian ini some common methods of controlling pests of store product ya. Nah, ini beberapa metodenya untuk buah-buahan untuk mengendalikan hama dan penyakit di penyimpanan. Yang pertama adalah the use of low temperature by storing in refrigerator nah ini ya saya terjemahkan saja. Prinsipnya adalah menjaga supaya produknya itu dia tidak matang lebih cepat ya. Matang lebih cepat yaitu dengan menggunakan suhu yang dingin, disimpan dalam lemari pendingin atau di ruangan berpendingin. Ini sangat efektif untuk menekan ya. Nah, tapi ya drying is also helpful to preserve some fruit from pest damage ya. Nah, teman-teman kalau pernah melihat ada cabai dikeringkan, itu juga sebetulnya sama ya, bisa menjadi alternatif untuk menghindari dari serangan hama dan penyakit di pasca panen ya. Jadi yang bukan berarti dikeringkan itu tujuannya untuk bikin cabai bubuk ya, bukan hanya seperti itu, tapi ada tujuannya ternyata ya. Kemudian for grains, tahu grains? Grains tahu Cahya? Grains? Grains itu biji-bijian ya. Jadi contohnya seperti padi, kemudian jagung ya. Nah, itu harus disimpan di kondisi yang kering ya. Disimpannya di kondisi yang kering, di mana kondisi kelembapannya 14% ya, kelembapannya. Kemudian storage under cool condition in cold room has helped to maintain seed viability or storability ya. Jadi kalau misalkan ingin disimpan, misalkan ada benih ya, benih atau biji-biji yang mau disimpan tujuannya adalah untuk ditanam kembali misalkan ya, itu disimpannya baiknya di kondisi yang dingin ya. Tapi kalau hanya untuk mungkin bisa dikonsumsi dalam waktu dekat ya ini ya. Jadi dengan kondisi kelembapan 14% ini bisa digunakan. Kemudian storage in air in tight condition at moisture content of about 14 in drums or even jerry cans can be used to over time ya. Jadi tadi dengan di drum ya, itu bisa nah ini teman-teman, ada yang orang Indramayu, ada yang orang Subang, ada yang orang Pantura, Karawang juga Pantura sih ya. Cuma kayaknya kalau ada penggilingan
padi ya, dari padi. Nah, ini seperti ini ya. Jadi disimpan di silo ya, namanya silo ya. Silo ya, ini disimpan tujuannya adalah untuk menjaga tadi kelembapan yang tadi ya. Simpan kelembapan supaya dia memiliki daya tahan yang lama. Kemudian cold storage ya. Cold storage ya simpelnya kulkas ya. Kulkas kita bisa gunakan atau mungkin sebetulnya cold storage ini ada ruangan ya. Ada cool room ya kalau di pabrik-pabrik, tujuannya adalah untuk tadi ya, menjaga supaya suhunya rendah, kemudian atau mungkin untuk menjaga lebih lama ya supaya transpirasi tidak terjaga. Kemudian dry storage. Ini dry storage dry storage ini berbeda dengan cold storage ya. Kalau dry storage ini ada fungsi dari aliran udara ya, supaya dia tetap mengalirkan udara, ada aerasi supaya kelembapan dan suhunya dia di rentang suhu normal, kemudian kelembapannya juga tidak mendekati dari 100% gitu ya. Nah, kemudian asap cair ya. Nah, ini asap cair ini banyak digunakan untuk mengendalikan hama juga ya, teman-teman ya. Jadi mengendalikan hama untuk di pasca panen bisa juga ya. Jadi seperti penyulingan seperti itu ya. Jadi nanti dari asapnya ini nanti akan menghasilkan cairan. Nah, cairannya itu digunakan untuk mengendalikan OPT ya. Ini contohnya bikinnya seperti ini ya, teman-teman ya. Dibakar dengan pembakaran, nanti asapnya itu akan terkumpul menjadi cairan seperti ini ya. Jadi nah ini adalah yang bisa digunakan untuk mengendalikan OPT ya. Ini sebentar. Ini next saja, nanti silakan teman-teman lihat ya. Kemudian untuk mengendalikannya juga bisa pakai ya PESNAP ya. Teman-teman sudah mendapatkan materi PESNAP beberapa kali, udah dari Mimba, Serewangi ya. Ya Mimba ini sangat terkenal menjadi tanaman botanical pesticide yang bisa digunakan untuk hama dan penyakit ya. Hama dan penyakit, ini Serewangi pun sama karena dia memiliki minyak atsiri ya. Minyak atsiri yang bisa menekan, kemudian ini ekstrak pestisida nabati juga ya seperti ini bikinnya ya. Ini sepertinya ini daun bawang ya. Daun bawang ya bisa saja daun bawang digunakan ya karena semua tanaman sebetulnya bisa digunakan sebagai pestisida nabati ya. Tapi tergantung apa kandungan kimianya, metabolit sekunder apa. Kemudian nah ini yang sayur-sayuran kita next ya. Bagaimana mengendalikan kerusakan-kerusakan yang tadi. Teman-teman sebentar azan ya. Masih ada? Halo, halo. Masih, Kak. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi mungkin ini lebih ke teknis bagaimana teknik taktik untuk
mencegah adanya OPT di pasca panen. Nah, setelah panen itu tadi kan ada kerusakan fisiologis ya. Jadi kerusakan fisiologis itu ada transpirasi, respirasi. Selain itu secara alamiah, buah-buah yang sudah dipanen itu biasanya alaminya dia punya lapisan lilin, ya. Punya lignin biasanya, ya. Tapi setelah dipanen dia akan berkurang ya, karena tidak ada aktivitas suplai nutrisi dan fotosintat ya, sehingga produksi dari lilin juga mungkin akan berkurang. Nah, caranya, kalau tidak kita kendalikan ya, tidak kita cegah, buah yang setelah dipanen itu ya akan layu dan membusuk ya. Kalau sudah layu dan membusuk, nanti OPT akan lebih cepat masuk ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Teman-teman bisa memberikan perlakuan treatment lilin ya. Jadi dengan wax khusus, dengan edible wax ya. Dengan edible wax, nanti teman-teman bisa dilapisi buah ini dengan apa? Dengan lilin tadi ya. Nah, ini contohnya ada gambar buah tomat. Yang kontrol ini berarti dia tidak diberi perlakuan apapun ya. Jadi dibiarkan, kemudian di 9 hari dia sudah menunjukkan gejala busuk. Kemudian yang di hari ke-13, ya ini kita lihat ya, ini penampakan hari ke-13, ini buah yang ditambah dengan ekstrak dari lidah buaya. Ya, tetap busuk juga ya, tapi mungkin lebih lama dibandingkan dengan yang di hari 9 ya. Hari 9 sudah busuk seperti ini, tapi yang di hari ke-13 ya beda berapa hari, Bro? Beda 4 hari, ini baru menunjukkan gejala busuk seperti ini. Nah, kemudian yang apa namanya yang kita lihat di sini di hari ke-40 dia menunjukkan masih menunjukkan gejala apa yang sehat ya, yang masih mulus seperti ini. Ini ada perlakuan disemprotkan dengan aloe vera ya, ekstrak dari apa namanya lidah buaya, dan bagging itu dibungkus ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ya tadi teman-teman ya. Secara alami buah dan sayuran akan layu dan membusuk karena respirasi dan transpirasi. Dapat dicegah dengan pelapisan ya. Pelapisan dengan apa? Bisa saja dengan tadi lilin ya. Tapi yang edible, dengan edible ya. Yang edible itu yang ketika misalnya kita konsumsi itu masih bisa dimakan gitu ya. Nah, air tetap tertahan di dalam ya. Jadi oksigen juga tidak bisa masuk, airnya masih tetap terjaga di dalam buah. Nah, ini teman-teman ada lagi ya. Ini contoh hasil coating ya. Jadi pelapisan buah. Kayaknya praktikumnya enak ini ya. Enak ini nggak sih teman-teman praktikumnya ya? Kita coba mungkin nanti ada buah-buahan tapi di coating ya, mungkin dengan wax. Nanti teman-teman amati bagaimana ininya apa penampilannya seperti itu ya. Atau mungkin disemprotkan dengan suatu apa namanya senyawa ekstrak tumbuhan misalkan ya, nanti diamati selama 7 hari apa efeknya gitu ya. Nah, ini hasil penelitian juga ya. Jadi buah rambutan ya, rambutan yang atas ini adalah kontrol, di 12 hari sudah seperti ini. Tapi yang diberi aloe vera dengan konsentrasi 10%, kemudian disemprotkan dengan tekanan 3,5 bar ya. Jadi mungkin penyemprotan ini harus ada tekanannya untuk apa? Adalah untuk supaya dia masuk si senyawa aloe veranya ya. Jadi masuk. Nah, teman-teman kita lihat ya. Ini dua-duanya sama disimpan di suhu 10 derajat Celcius. Ya, disimpan di 10 derajat Celcius. Di hari ke-12 yang aloe vera ini tampak lebih segar dibandingkan dengan yang tidak diberi perlakuan aloe vera ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi, ini salak ya. Salak ya. Yang salak ini sebentar. Ada yang kontrol, artinya kontrol itu dia tidak diberi apapun ya. Ini perlakuannya diamati sampai hari ke-14. Kemudian ada yang aloe vera, ada yang beeswax, ada yang emulsi, ada yang bilayer ya. Jadi bilayer itu mungkin double ya, double 2 ya. Kita lihat di sini ya hasilnya ya. Ya mungkin yang lebih baik yang diberi perlakuan ini ya, beeswax ya, teman-teman ya. Nanti kita bisa coba ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini ubi ya, ubi jalar ini dengan coating aloe vera ya. Kemudian dengan karagenan ya, ada senyawa kimia karagenan, kita bisa beli juga sebetulnya di marketplace ya.
Nah, kemudian ini sampai hari ke-30, kalau yang kontrol ini sudah apa ya yang terlihat? Dia berkecambah ya, teman-teman ya. Artinya fisiologinya tetap terjaga, tapi yang dilapisi atau di-coating dengan aloe vera dan karagenan ini tidak lebih banyak tunasnya ya. Nah, ini krisan ya, yang krisan ya. Bunga krisan di-coating juga, teman-teman. Bisa dilapisi dengan tepung tapi ya, aloe vera berbentuk tepung. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. 1% aloe vera dalam bentuk tepung, perbedaannya seperti ini. Ini yang kanan tidak di-coating, dia layu ya. Tanamannya layu, tapi yang di-coating dia lebih segar ya. Nah, fungsi pelapisan tadi bisa menjadi penarik ya, daya tarik, kemudian bisa menahan pertukaran gas ya, kemudian bisa mencegah adanya masuknya mikroorganisme atau OPT seperti itu ya. Kemudian bisa membawa bahan aktif untuk meningkatkan produk ya. Nah, ini contohnya apa saja yang bisa digunakan untuk coating. Oke, praktikumnya ini saja mungkin minggu depan ya. Bisa polisakarida, bisa protein, lemak, resin, dan komposit ya. Nah, ini kadang ada zat aditifnya dengan tambahan antimikrob, antioksidan, antibonding, flavor, dan pewarna. Kita mungkin nanti kita bisa beli di online ya. Nanti kita coba di lab ya. Nanti kita bawa buah mungkin ya, kita praktekkan. 30 orang tidak begitu banyak, mungkin saya rasa bisa kita praktikkan nanti ya. Nah, ini contohnya kalau polisakarida ada pati, pektin, selulosa, sitosan dari rumput laut ya, karagenan, kemudian aloe vera dan gum ya. Ini mungkin seperti permen karet seperti itu ya. Nah, ini contohnya adalah ya seperti ini. Jadi nanti disemprotkan, kemudian kalau protein bisa pakai tepung maizena ya, tepung kedelai, kemudian kasein, soy protein, kolagen ya. Jadi kolagen juga bisa digunakan seperti itu. Kemudian kalau lemak ini bisa dari beeswax ya, pakai Vaseline mungkin ya. Nanti kita praktikum bisa saja pakai Vaseline sejenisnya seperti itu ya. Kemudian parafin ya, sejenis dari lilin, atau vegetable oil ya, misalkan minyak kelapa atau minyak goreng ya. Nanti kita coba semprotkan. Kemudian surfaktan bisa juga ya. Itu juga bisa. Kemudian bagaimana aplikasi coating ya. Nah, ini mungkin kita praktikumnya ini saja lah ya. Sambil berjalan saja lah ya. Nanti bisa direndam, disemprot dan dikuas ya. Jadi cuma akan lebih banyak itu biasanya disemprot ya. Tapi kekurangannya kalau disemprot permukaan yang ada di bawah itu biasanya akan tidak terlindungi dengan baik ya. Lebih bagus adalah direndam seperti itu ya. Kemudian kuas juga bisa. Kemudian ini tadi ya kerusakan mekanis. Nah, selain itu, selain bisa di-coating, teman-teman bisa mengemas ya. Mengemas dengan produk yang seperti ini ya, dengan kemasan seperti ini tujuannya tadi untuk menghindari kerusakan fisik dan mekanis, atau mungkin ada misalkan dikemas pakai plastik misalkan ya. Jadi ada yang terkena oleh OPT dia tidak berpindah ke yang sebelahnya misalkan. Nah, ini contohnya kemasan ya, teman-teman ya. Kemasan ada yang seperti ini, selain ini menambah nilai jual, tapi ini juga fungsinya adalah supaya produknya terlindungi secara fisik ya, terlindungi secara mekanis juga ya. Nah, ini juga sama ya. Yang paling umum mungkin kita dikasih plastik wrap ya, plastik wrap atau mungkin plastik mika seperti ini. Kemudian ini pelindung kerusakan. Ini dengan fruits packaging airbag ya. Ini mungkin kalau belanja online sekarang sudah banyak digunakan ya airbag seperti ini. Selain menggunakan bubble wrap, kemudian ini juga sama ya, ini dengan plastik. Nah, ini silakan nanti kita lihat saja untuk kemasan ya. Ya, intinya kenapa ya harus dikemas dengan baik, karena faktanya di lapangan teman-teman kita bisa lihat setelah produk pasca panen itu dipanen ya pengemasannya hanya cukup di karung banyaknya ya. Nah, ini lihat ya teman-teman ya, ada uapnya berarti transpirasinya tinggi sekali sehingga buah lebih cepat busuk ya. Kemudian ada keranjang bambu seperti ini dan ini juga sama ya. Nah, ini mangga juga mungkin kebanyakan seperti ini. Saya orang Indramayu ya, saya banyak
melihat mangga itu ya dikemasnya seperti ini pakai kotak-kotak kayu ya. Sebetulnya tidak apa-apa asal disusun secara rapih ya. Ini praktisnya ya, tapi harus disortir ya ukurannya. Kalau tidak nanti akan ada gesekan dan lain sebagainya. Nah, kemasan juga bisa ya dengan wrap. Itu saja mungkin ya, teman-teman ya. Penanganan pasca panen tadi kita bisa coating ya, teman-teman ya. Bisa coating, bisa kita kemas. Sebetulnya ada juga kita bisa melakukan fumigasi ya, cuma akan risikonya besar sekali ketika menggunakan pestisida yang diaplikasikan ke produk pasca panen karena takutnya masih ada residu yang kita bisa serap gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ini masih ada nggak nih? Kita pada on cam semua. Masih, Pak. Oke, silakan ada pertanyaan terkait penanganan produk pasca panen supaya terhindar dari OPT ya. Jadi nanti minggu depan praktikumnya itu ya, kalau hot water treatment bisa saja ya. Jadi di lab biotek ada water bath ya. Ada water bath. Water bath itu adalah dia seperti pemanas air ya, pemanas air bentuknya seperti apa? Itu ya, kotak seperti itu bisa suhunya kita bisa atur berapa gitu ya. Kemarin saya bilang ke Vioni kalau mau bawa benih ya, bawa benih nanti kita beri perlakuan panas seperti itu. Suhunya berapa. Tapi kalau mau ya ayo saja ya. Tapi kalau mau coating boleh, nanti saya belikan misalkan nanti beli lilin-lilinan seperti itu ya. Atau nanti kita ekstrak dari tanaman, kita semprotkan ke buah, teman-teman amati ya. Amati misalnya tiap hari ya disimpan di tempat yang sama yang diberi wax ini misalkan seperti apa seperti itu ya. Jadi PHT itu bukan hanya pestisida saja, bukan hanya menggunakan apa namanya kimiawi saja, bukan hanya biologis saja, tapi banyak ya. Tadi taktik-taktik untuk mengendalikan apa supaya lebih khususnya ke produk ya, produk pasca panen supaya tetap seperti itu ya. Kan PHT ya tadi PHT di produk pasca panen ya kan tidak mungkin kultur teknis ya, lebih lebih langsungnya ke fisik mekanis ya. Jadi dengan eh, kemasan, kemudian dengan biologi bisa saja ya. Dengan kimiawi bisa tadi dengan lilin ya, tapi lilinnya yang edible coating seperti itu yang bisa kita makan. Ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Sebentar. Kalau tidak, kalau belum ya, saya nanti akan bagikan untuk pertemuan ke-15 ini tentang spesies invasif ya. Jadi saya kasih buku yang ini sudah terlihat. Ya, ini mungkin sebetulnya bukunya hanya sekedar wawasan saja ya. Jadi hama apa namanya ada kaitannya dengan OPT invasif di Indonesia ya. Ada tanaman, ada hewan seperti itu ya. Tapi teman-teman nanti mungkin fokus bisa ke hewan saja ya. Ke apa OPT saja. Baik itu gulma, penyakit atau hama ya. Di sini ada RTBV ya, Rice Tungro Bacilliform Badnavirus ya. Yang teman-teman tahu kan sekarang di Indonesia baru ada RSGV ya. Rice apalagi stand ya. Gracie stand virus ya, penyebab penyakit kerdil rumput ya. Tapi di sini ada yang baru ya, invasif Bacilliform Badna virus. Kemudian ada RTSV, Rice Tungro Spherical Badna virus ya. Ini silakan nanti berkaitan dengan yang OPT saja ya, OPT di tanaman. Ada juga nanti apa namanya? Tadi gulma-gulma ya. Gulma-gulma juga ada. Terus keong nih ya, teman-teman keong nih. Ya, Pomasea canaculata, ini keong mas. Keong mas itu sebetulnya dulu diintroduksi pada tahun 1900-an. Ya, 1980 dari Amerika Serikat dan saat ini telah merupakan hama di hampir semua negara tropis ya. Jadi mungkin dulu dibawa itu tujuannya bukan untuk ini ya, tapi ternyata dia bisa berkembang menjadi hama keong mas di sawah banyak ya. Kemudian ini eceng gondok nih, teman-teman eceng gondok ya. Ekornia crassipes. Ini dulunya tanaman hias, sengaja dibawa ke sini. Ya.
di kebun raya kalau tidak salah ya. Jadi dibawa ternyata sekarang menjadi spesies invasif. Ya, kemudian ikan-ikannya ya, ikan-ikan silakan nanti dibaca. Cuma nanti teman-teman silakan baca ya, terkait apa sih itu apa spesies invasif ya, contohnya apa ya, itu nanti silakan bisa dibaca dan dicari di jurnal ya. Kemudian kalau di serangga, teman-teman pernah lihat ada pernah dengar Spodoptera frugiperda? Spodoptera frugiperda pernah ya, Safa ya. Jadi Spodoptera frugiperda itu awalnya dia endemis hanya di Amerika ya, di benua Amerika. Tapi belakangan ini karena ada climate change dan lain sebagainya, dia tersebar sampai di tahun 2019 itu ditemukan di Indonesia ya. Sehingga sekarang hama ulat gerayak di jagung itu bukan hanya Spodoptera litura, tapi sudah ada Spodoptera frugiperda. Nah, itu silakan nanti teman-teman pahami konsep spesies invasif ya, contoh-contohnya seperti apa. Nanti mungkin UAS keluar ya. Saya nanya mungkin ada pertanyaan, coba apa contoh spesies invasif yang ada di Indonesia yang sekarang sudah ada, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, seperti itu ya. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi praktikumnya mungkin coating saja ya, teman-teman ya. Enaknya ya. Hot water treatment kalau mau dicoba boleh nanti ya. Ada kok alatnya, ada water bath, nanti kita juga coba juga. Cuma nanti kalau hot water treatment berarti benih yang diberi perlakuan tersebut, perlakuan panas, teman-teman coba tanam ya. Kira-kira seperti apa dibandingkan dengan yang diberi perlakuan hot water treatment ya. Cuma kan kita hanya seminggu lagi ya. Kalau coating mah bisa diamati juga sebetulnya ya setiap hari. Nanti di foto tiap hari perbedaannya seperti apa. Nah, itu nanti kita lihat ya. Oke, nanti mungkin hari Rabu ya, teman-teman ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Sudah siap dengan UAS? Meskipun masih ada praktikum ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ini ada yang di lab ya? Siti Yasmin di lab ya? Syafa juga di lab kayaknya. Di mana? Lab mana itu? Lab tanah, Bapak. Oh, ada praktikum kah di situ? POPT Agribisnis Pak jam 1. Oh, jadi ini asisten. Iya, Pak. Oh, oke, sip. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Tugas lah ya. Tugas deh. Satu saja. Cari 10 spesies invasif OPT. Cari 10 OPT invasif yang ada di Indonesia sekarang ya. 10. Maksudnya yang sekarang itu maksudnya yang ada saat ini gitu ya. Tapi dikumpulkannya nanti hari Rabu lah ya, saya mau nanya. Di kertas saja, boleh nanti di kertas ya. Nanti satu kertas saja, nanti kumpulkan 10 ya. Kasih nama. Kertas saja, oke? Cukup? Cukup? Berarti kumpulin Rabu depan. Ya, hari Rabu saja ya. Kan bisa sambil googling ya. Tulis saja, tulis. Oh iya, spesiesnya A, B, C, D, E gitu ya. OPT ya, hama penyakit gulma ya, teman-teman ya. Fokus ke situ ya. Tapi di luar dari apa yang tadi saya sudah jelaskan mungkin ya. Kalau bisa ya. Jangan nulis lagi eceng gondok. Tadi kan sudah ada eceng gondok. Ya, oke. Aman ya. Ya oke, mungkin kalau cukup kita bisa akhiri pertemuan hari ini ya. Ini pertemuan terakhir sebelum UAS. Tapi masih ada satu praktikum yang mungkin nanti kita ini saja lah ya, praktikumnya ya. Bisa ke lahan belakang juga mengamati intensitas penyakit, bisa ya nanti ke belakang. Jadi sambil itu saja, have fun saja ya nanti praktikumnya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf jika tidak ada pertanyaan lagi ya, atau tidak ada yang perlu didiskusikan. Sampai bertemu di hari Rabu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Enggak.